Ya, kita akan berdiskusi tentang filsafat teknologi. Materi ini tadinya merupakan materi diskusi dengan uh, apa anak-anak ITATS ya, Surabaya, uh, TMKI dari Komisariat ITATS ya, Surabaya. Tapi karena tidak sempat direkam, ya, maka saya ingin merekam lagi supaya menjadi pembelajaran. Uh, Teknologi biasanya dianggap hasil dari sains atau aplikasi sains, sains praktis. Ya. Karena itu dia dikaitkan dengan hal yang sangat-sangat praktis, disamakan dengan tukang, ya, pertukangan. Ya. Sementara filsafat diasumsikan sangat abstrak. Ya. Jadi kita akan bahas bagaimana yang sangat abstrak ini memahami atau memandang yang sangat praktis. Apakah benar dalam filsafat itu teknologi hanya sekadar ya hal praktis seperti itu. Ya. Nah, kita berpijak dari atau kita mulai dengan saya mulai dengan meresume ya um, hasil pertemuan terakhir ya, pertemuan sebelumnya di mana kita membahas tentang realitas, ya, esensi dari realitas dan uh, kita bisa jadikan sebagai pijakan adalah bahwa realitas itu tempat pijak, titik pijak untuk manusia memahami diri dan lingkungan. Juga tempat di mana manusia menjalani diri dan kehidupan. Nah, perdebatan ini pun ada perdebatan kan, apakah realitas itu berbentuk fisik atau metafisik, kan gitu ya, atau dua-duanya. Nah, tentu pada umumnya dengan sains lalu lebih banyak yang mengandaikan bahwa realitas itu bersifat fisika, bersifat fisik, bersifat partikel padat yang bisa disensor dengan panca indera. Nah, tetapi apapun itu, realitas, ya, pemahaman kita tentang realitas itu menjadi titik penting ya, untuk kita menjalani kehidupan. Tetapi kemudian kita tahu bahwa teknologi melalui uh, virtual reality, augmented reality, itu dia menghadirkan sebuah lanskap maya, sebuah universe maya, ya, realitas digital, uh, di mana ya dia merubah ya uh, atau meruntuhkan titik pijak kita dan pada akhirnya sadar tidak sadar dia juga mengobrak-abrik keseluruhan refleksi kita tentang realitas, nah, tentang keyakinan, tentang sains dan seluruh orientasi kehidupan mengalami tantangan untuk redefinisi apa itu realitas. Ini menjadi tantangan baru. Dan teknologi telah menghadirkan realitas yang baru itu. Kita bisa sebut juga dengan sebuah alam semesta yang baru, alam semesta digital. Karena itu secara umum filsafat mempertanyakan apa hakikat realitas dan pada akhirnya apa hakikat teknologi, karena teknologi bagian dari realitas. Bagaimana teknologi memfasilitasi manusia dalam memahami realitas. Bagaimana teknologi mengantarai, memediasi manusia dalam menangani realitas dan menjalani kehidupan. Pada era primitif ya masyarakat misalnya menggunakan batu untuk memecahkan buah untuk makan. Itu teknologi ya. Teknologi uh, membantu manusia untuk menangani realitas atau menggunakan batu kayu untuk mengusir hewan liar misalnya. Jadi uh, teknologi membantu manusia menangani realitas.
Juga bagaimana dampak dari revolusi teknologi yang sampai dengan yang tadi saya sebutkan sebagai penciptaan yang universe baru, alam semesta yang baru yang kita sebut dengan semesta digital, ya, tempat kita berinteraksi, ya, bahkan seolah menikmati kehidupan di dalam alam semesta yang baru itu. Nah, kita sedikit berefleksi, ya, awalnya manusia itu ya dengan mata telanjang melihat realitas, pengamatan terhadap realitas sejauh yang bisa dipandang, sejauh um, horizon, batas pandangnya, dan tidak lebih dari itu. Itulah yang disebut dengan realitas. Sehingga masyarakat-masyarakat dulu um, beranggapan atau meyakini bahwa kalau mereka sampai ke batas pulau, jadi pulaunya itulah dunia. Ya. Dan kalau dia melewati batas pulau, maka dia akan terjatuh dan ya hilang. Ya. Sebab membayangkan pulau itu seperti ya seperti ini, benda seperti ini ya. Jadi kalau sampai batasnya bisa terjatuh seperti ini. Ya. Karena manusia mengandalkan ya hanya mata biologisnya untuk memahami realitas apa saja yang ada dalam jangkauan pandangannya, jangkauan sensor apa indranya, itulah realitas dan demikianlah dia menjalani kehidupan. Nah, lalu juga kemudian apa namanya kacamatanya diciptakan, kacamata baca terutama diciptakan untuk memahami atau memasuki dunia literasi, ya. Maksudnya tentu bagi mereka yang matanya masih terganggu ya seperti saya usia karena usianya, nah, itu membantu untuk menyusuri atau menjelajahi dunia literasi tulisan. Lama kelamaan manusia juga bisa menciptakan teknologi ya, memediasi teknologi memediasi manusia untuk melihat jarak lebih jauh lagi melampaui horizon pandangan biologis. Ya. Jadi bisa melihat dengan alat bantu, bisa melihat lebih jauh lagi. Bahkan kemudian teleskop diciptakan sehingga manusia bisa melihat bintang-bintang jauh. Ya. Horizon manusia makin luas dengan bantuan teknologi. Dan demikianlah kualitas kehidupannya makin bertambah karena realitas yang dilihat makin luas. Ya. Mikroskop juga, ya, teknologi yang diciptakan untuk bisa masuk ke sebuah realitas yang lebih yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, masuk ke dalam dunia sel, dunia bakteri, virus, ya, untuk menempati sebuah dunia baru di sana. Nah, ada juga kehidupan. Nah, kemudian ya yang terakhir ini ya, menciptakan alat untuk masuk ke sebuah dunia yang ya dunia dalam tanda kutip yang realitas fisiknya nggak ada. Dia adalah sebuah realitas digital yang hanya masuk dengan bantuan teknologi. Artinya di sini manusia dan teknologi sudah bekerja sama ya untuk menciptakan realitas ini. Kalau yang sebelumnya itu manusia menggunakan teknologi sebagai alat bantu, maka di dalam virtual dunia virtual manusia dan teknologi bekerja sama untuk memasuki dunia itu. Jadi kalau kita gambarkan skemanya, manusia, alat, dan realitas. Alat memediasi atau alat mengantarai manusia untuk melihat realitas. Sehingga tekstur realitas, lapisan-lapisan realitas makin banyak yang bisa diobservasi oleh manusia dengan bantuan alat. Nah, dalam wawasan seperti itulah kita melihat bagaimana perkembangan sains ya pada saat ini, apa namanya, dengan bantuan teknologi dan kita bisa melihat bagaimana realitas kita saat ini dan membayangkan di masa depan. Kita mengutip misalnya Yuval Noah Harari, ya, profesor sejarah ya, dari Greek ya, Universitas
Ibrani di Israel, ya, yang dalam bukunya Homo Deus mengatakan bahwa ya kita mungkin adalah generasi terakhir dari Homo sapiens. Dunia akan segera didominasi oleh entitas lain dan menurutnya revolusi telah dimulai. Yang dimaksud di sini adalah manusia dan teknologi itu sudah menjadi satu. Jadi manusia masa depan yang disebut Homo Deus itu manusia yang sudah teknologis. Ya. Saya kira penelitian-penelitian sudah menunjukkan bahwa hampir semua organ manusia bisa diganti dengan dengan alat, ya, dengan materi lain, bisa ditiru, ya. Barangkali kecuali otak dan jantung. Nah, kalau ini terjadi, maka bayangkan manusia masa depan itu manusia yang memang super, ya. Bisa dibuat dari alat-alat yang lebih lentur misalnya, lebih kokoh, lebih solid, lebih kuat, ya, dari bahan-bahan yang lebih kuat. Ya. Dan juga ya, kalau otaknya bisa disambungkan dengan komputer super, ya, maka memang manusia masa depan itu manusia yang bukan manusia, yang sudah melampaui manusia. Ya. Karena manusia yang sudah banyak teknologi, itu yang dimaksud dengan Homo Deus. Nah, jadi kalau demikian realitas yang bagaimana kita menghadapi realitas semacam ini? Homo Deus menjadi Tuhan agama datang. Nah, ini bahasanya Harari, Tuhan agama datang. Online. Homo Deus menjadi Tuhan agama data dan para pencipta teknologi diselipkan kembali atau Samson ya, sebagai nabi ya, masa depan. Ini sebuah realitas baru yang sangat menantang. Ya. Lalu bukan cuma Harari, tetapi juga Anthony Lewandowski ya, tahun 2017 dia menciptakan Deus Ex Machina ya, Tuhan mesin ya. Dan dia termasuk menciptakan mendirikan gereja artifisial yang disebut dengan Way of the Future dan menjadi pastor pertama, mengangkat dirinya menjadi pastor pertama. Kitab sucinya bernama The Manual ya. Dan dia dalam wide.com mengindikasikan akan adanya transisi kepemimpinan dunia dari manusia kepada teknologi. Disebut dengan the whatever, apapun itu. Tetapi bagi dia masa depan akan segera dikuasai oleh sesuatu yang bukan dari manusia. Saya kira ini wawasannya sama dengan Homo Deus ya, Harari ya, bahwa masa depan itu tidak lagi dikuasai oleh manusia, tapi yang melampaui manusia, dan ini yang dimaksud itu adalah manusia teknologis. Nah, ini realitas-realitas baru yang dimunculkan oleh teknologi. Nah, jadi ini sebenarnya masih tidak mengherankan kalau kemudian muncul sebelumnya sudah ada ya pandangan yang xenofobia ya, ketakutan pada teknologi atau bahkan Buddhisme, kebencian pada teknologi. Nah, tapi ada juga kelompok yang menggunakan teknologi secara kritis. Ya. Mereka tetap menggunakannya pada batas-batas tertentu, ya, batas-batas yang fungsional dan bersiap kritis terhadap teknologi yang akan merusak. Ya. Bom misalnya, bom nuklir, atau bom dalam bentuk apapun juga. Teknologi perang, atau teknologi pembunuh. Ya. Saya kira pembunuh hewan maupun pembunuh manusia ya sama saja. India yang membawa racun dan seterusnya. Saya kira itu semua dikritisi oleh kelompok ini. Sementara juga ada kelompok yang memanfaatkan dan aktif mengembangkan teknologi secara maksimal, dan juga ada kelompok yang apatis dengan teknologi. Kita lihat misalnya Bhutan ya, Bhutan adalah negara yang tentu masih menggunakan teknologi alam, jadi masih memproteksi diri
dari teknologi modern. Nah, jadi kalau dipikir maka apa sebenarnya esensi teknologi? Mungkinkah uh, teknologi menguasai manusia, ya, seperti yang dibilang oleh Harari dan dibilang oleh Lewandowski? Apakah itu dimungkinkan? Mungkin. Mari kita lihat bagaimana filsafat mendefinisikan teknologi untuk kita menjawab pertanyaan macam itu. Heidegger misalnya mengatakan bahwa teknologi itu kata dasarnya dari tekne, itu sejak era Platon sudah dikaitkan dengan episteme. Jadi tekne itu dia tidak hanya praktisnya, tetapi juga ada pengetahuannya. Oleh karena itu makanya terkait dengan pengetahuan. Jadi tekne melibatkan pengetahuan praktis sekaligus pengetahuan teoretis. Jadi dia artinya tidak setuju dengan pandangan umum yang mengatakan bahwa teknologi adalah praktis, ya sains. Menurut Heidegger, dalam kata teknik itu sudah ada aspek praktis dan aspek teoritisnya. Pengetahuan baik teknik maupun episteme itu merupakan makna mencakup makna peningkatan dan penerangan. Teknik menyingkap apa yang tidak dapat mengemukakan dirinya ke depan. Ini nanti kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan berikut, tetapi khusus tentang Heidegger karena refleksi filosofis teknologinya Heidegger itu sangat kaya sekali. Kita akan bahas khusus dalam satu pertemuan. Meski satu pertemuan tidak cukup, tapi oke lah kita akan pahami itu dalam satu pertemuan. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa teknologi itu adalah apa yang disingkat. Jadi, teknologi itu sudah ada dalam wawasannya Heidegger, dia sudah ada. Manusia hanya berperan meningkatkannya ke depan untuk dilihat atau diketahui. Meningkatkannya ke permukaan. Dan dia sudah tertanam dalam realitas, hanya dibantu untuk disingkapkan. Bring forth. Teknik sendiri memiliki arti bukan hanya aktivitas dan keahlian menukang dengan tangan, tetapi juga seni pikiran atau the art of the mind dan seni halus atau fine art. Val Duset, ya profesor di Fakultas Liberal Arts di New Hampshire University, ya, Valentin Duset mengidentifikasi adanya 3 kategori, yaitu pertama teknologi sebagai perangkat hardware. Saya kira umum memahami teknologi sebagai perangkat keras, ya. Jadi komputer, mobile phone, apalagi semua itu dalam bentuk hardware. Tetapi bagi dosen ya tidak hanya hardware teknologi itu juga sebagai aturan, ya. Aturan dan bahkan sebagai sistem, aturan-aturan misalnya yang katakanlah bahkan rumus, ya. Jadi misalnya E sama dengan MC kuadrat itu bagi dosen itu adalah teknologi, ya. Aturan-aturan yang membuat sesuatu bisa jalan, ya, mengatur sehingga sesuatu bisa jalan, ya. Ditaati, ya. Aturan di sini tidak hanya aturan dalam bentuk hukum, ya, tapi aturan di sini ya dalam bentuk juga keteraturan, ya, tatanan, ya. Itu adalah teknologi. Juga sistem ini misalnya yang dia pakai contoh itu misalnya kerjasama masif untuk membangun piramida misalnya di Mesir. Bagi dia itu sistem gotong royong, ya, untuk membangun misalnya Candi Borobudur atau membangun irigasi. Nah, itu juga sistem teknologi. Jadi itu juga teknologi. Jadi teknologi itu tidak hanya hardware saja, tetapi non hardware. Itu juga bagian dari teknologi. Dan dengan pemahaman ini maka kita menjadi paham bahwa teknologi sekali lagi bukan dalam bentuk metafisik,
tapi juga benda non fisik. Nah, kita coba lihat juga sejumlah ragam perspektif filosofis tentang teknologi, misalnya dari Ernst Kapf. Ya, saya kira Ernst Kapf ini ya dalam tiga elements of philosophy of teknologi. Ya. Di sini Kapf menunjukkan bahwa teknologi telah membawa sejarah yang memasuki abad post-humanism atau pasca manusia, ya. Dan itu yang saya sudah tunjukkan di awal ya, bahwa apa namanya dari wawasan Harari maupun Lewandowski ya menunjukkan bahwa manusia akan mencapai pasca ya, atau melampaui manusia. Ya. Para pencinta lingkungan juga memberikan kritik ya, atau perspektifnya itu adalah cenderung negatif tentang teknologi, ya, bahwa teknologi itu mengeksploitasi dan merusak ekosistem. Jadi mereka mengamati bahwa teknologi itu lebih banyak untuk mengeksploitasi daripada memulihkan. Kita lihat misalnya tambang, ya, besi gali, apa saja ya, banyak sekali teknologi itu gergaji listrik, ya, dan macam-macam ya. Lebih banyak punya kaitan dengan merusak lingkungan daripada teknologi yang diciptakan khusus untuk memulihkan lingkungan. Ya, di sini para para pencinta lingkungan memiliki perspektif yang katakanlah negatif terhadap teknologi. Marx dan Marcuse itu juga termasuk di sini, dan mereka melihat atau mencurigai teknologi seperti ciptaan kapitalisme untuk komodifikasi manusia, ya. Karena kapitalisme menciptakan keuntungan yang berlipat ganda, lalu dia memanfaatkan ya manusia dan menciptakan teknologi untuk melipat gandakan efisiensi, menekan pengeluaran dengan mengeksploitasi manusia. Jadi prinsipnya bagi mereka teknologi itu adalah alat kapitalisme untuk mengeksploitasi. Nah, yang positif itu dan saya kira sangat bagus ya dari Chardin ya, ini memang seorang teolog ya, teolog Jesuit saya kira ya. Jadi dia mengatakan bahwa teknologi itu ya menciptakan kesatuan budi dan akal manusia yang diikat oleh cinta kasih. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir ya, lebih detail konsepnya di Chardin ini. Lalu Habermas ya melihat teknologi itu tidak bermasalah sebenarnya. Masalahnya ada pada struktur komunikasi yang terganggu. Jadi misalnya kalau di masa-masa saya kalau bepergian itu ya dengan kapal atau dengan bis ya, kita pasti kita akan aktif untuk mengajak bercerita dengan orang yang di samping kita ya, supaya bisa mengisi waktu secara menikmati waktu perjalanan ya. Nah, tetapi sekarang dengan mobile phone di tangan masing-masing, dua orang yang duduk berdesak-desakan pun mereka lebih sibuk masing-masing dengan mobile phone. Nah, ini kan berarti ada komunikasi yang terganggu, ada struktur komunikasi yang tidak dibangun, tidak terbangun di antara orang sekitar ya, yang berdekatan itu, sehingga tidak terjadi dialog yang intens. Nah, itu yang disebut dengan rusaknya struktur komunikasi. Jika struktur komunikasi diperbaiki, dibangun, ada inisiatif untuk memulainya, maka teknologi itu tidak masalah. Ya. Jadi katakanlah digunakan pada waktunya, digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang saya kira yang tadinya masuk dengan karyanya Chardin ya. Nah, itu dia menggambarkan pekerjaan manusia sebagai partisipasi manusia dalam karya penciptaan ilahi. Jadi bagi Chardin, teknologi modern itu mempersatukan manusia yang
merupakan sebuah tahapan baru dalam evolusi manusia sebagai perwujudan dari noosfer ya, yang memungkinkan terjadi kesatuan budi, hati, dan diikat oleh cinta kasih. Nah, saya menjelaskannya begini. Noosfer ini agak rumit sebenarnya, tapi saya jelaskannya begini. Bayangkan Anda masuk ke sebuah aula yang sangat besar, misalnya pesta nikah ya, atau sebuah pesta taman, ya, dan di dalam ruang yang sangat besar itu, Anda berpeluang, berpotensi untuk berdiskusi atau berkontak dengan siapapun di dalam aula itu, aula besar itu. Nah, teknologi telah membuat dunia itu seperti tanpa tembok, tanpa batas lagi. Anda ingin berkomunikasi dengan siapapun di dunia ini, itu bisa. Ada potensi, ada peluang untuk Anda berkomunikasi dengan siapapun di dunia ini. Dan dalam wawasannya Charlie, peluang untuk berkontak dengan siapapun itu menjadi peluang untuk diikat oleh perusahaan cinta kasih itu. Kita lihat ada semacam jejaring empati yang bisa menyatukan manusia. Kita lihat ya, ada korban kemanusiaan atau ada orang yang misalnya anak miskin yang kena tumor ganas lalu dia upload di medsos ya, dan mulai muncul empati dari banyak tempat ya, tanpa batas ruang ya, dan di negara manapun juga tentu tergantung dari viralnya postingan itu, lalu mereka tergerak untuk membantu. Jadi saya kira saya memahami Decarin dalam dosfernya Decarin itu dalam hal yang seperti itu. Jadi dunia sudah tanpa batas, tetapi tanpa batas itu lalu terjadi jejaring empati cinta kasih di antara satu dan yang lainnya. Nah, dan bagi dia ini menunjukkan bahwa manusia ada dalam satu karya ciptaan dengan alamnya untuk membangun katakanlah semangat kebersamaan dan cinta kasih itu. Jadi difasilitasi oleh teknologi. Nah ini yang luar biasa. Jadi di sini dicari menunjukkan manfaat positif dari teknologi. Nah, Martin Heidegger yang sempat kita saya sempat singgung tadi ya, itu dia memberikan refleksi kritis terhadap teknologi yang mengatakan bahwa teknologi itu adalah usaha memahami dan menguasai alam sebagai upaya menyingkap realitas alam sekaligus menyingkap realitas manusia. Jadi teknologi itu membantu manusia untuk menyingkap realitas alam sekaligus menyingkap realitas manusia. Teknologi adalah sesuatu di mana manusia mencapai dirinya sendiri. Jadi teknologi itu dia bahasakan dengan bahasa lebih sederhana itu, teknologi tidak lain adalah jejak manusia. Makanya selalu saya gunakan contoh kalau Anda bisa terlempar di sebuah planet yang asing, misalnya Mars atau Venus, ya, lalu Anda dalam keterasingan, Anda berjalan ya, mengembara, lalu tiba-tiba Anda ketemu misalnya sendal ya, atau sepatu, satu sepatu aja misalnya, atau ketemu satu HP misalnya. Ya. Anda sudah pasti dengan segera menyebutkan pasti ada manusia di situ. Teknologi adalah jejak manusia. Itu yang dimaksud oleh Heidegger, sehingga dengan kata lain teknologi itu adalah ya, pembuatan teknologi, penciptaan teknologi adalah upaya manusia untuk menemukan dirinya sendiri, mencari esensinya atau mengungkap potensinya. Semakin canggih teknologi diciptakan, sebenarnya menunjukkan potensi manusia yang telah tercapai titik tertentu. Teknologi adalah perpanjangan pekerjaan yang membantu mengembangkan manusia dan membawa alam kepada realisasi potensi-potensi. Jadi saya pikir ya dalam pemahaman ini, misalnya virtual reality, homo deus, algoritma, bioteknologi ya, yang bisa membawa kita ke realitas subatomik ya, itu semua adalah
apa namanya, menjelaskan bagaimana teknologi telah membantu manusia untuk mencapai potensi-potensi, menemukan atau mengungkap potensi-potensi. Misalnya dengan teknologi subatomik ya, orang bisa uh, masuk untuk merekayasa atau mengotak-atik ya gen kita ya, sehingga potensi-potensi penyakit bisa dihilangkan dari situ, bahkan bisa membuat Anda hidung memilih ya hidungnya mancung atau membuat ya tampilannya seperti seperti apa ya, ada peluang untuk di otak-atik di level itu ya, gen, atau misalnya penciptaan apa namanya, uh, virus ya, untuk melawan virus-virus kanker misalnya ya, itu ya robot-robot, jadi dia virus dan berbentuk robot ya, yang disuntikan ke darah, lalu nanti dia akan memantau ya virus-virus yang membahayakan, misalnya virus kanker, lalu dia akan menggunting ya apa namanya, sel yang mensuplai uh, apa kehidupan bagi virus berbahaya ini, sehingga membuat dia mati karena tidak dapat supply, lalu dengan sendirinya dia mati dan virus robotik ini lalu dia, karena dia dibuat sedemikian alamiahnya, kemudian dia akan keluar lewat BAB ya, testes. Nah ini kan luar biasa. Jadi dengan capaian-capaian macam ini, maka memang manusia diperkirakan atau sedang dalam proses untuk dibuat abadi. Manusia di usia lebih panjang lagi, tetap awet muda, ya, karena intervensi regenerasi sel kan, di intervensi satu itu, sehingga uh, apa namanya, membuat manusia idealnya, inginnya dan membuat manusia menjadi abadi. Dan itu ada proyek yang sedang digarap untuk itu ya, para investor dunia, orang-orang kaya berinvestasi di situ ya, untuk menciptakan istilah namanya memang proyek keabadian. Jadi bagaimana membuat manusia menjadi abadi. Nah ada juga proyek besar yang apa namanya akan membawa manusia untuk hidup atau berpindah ke planet Mars ya. Ya saya kira kalau teman-teman ikuti Elon Musk ya, misalnya termasuk merupakan katakanlah yang tidak ambisi besar untuk berpindah, membawa manusia pindah ke Mars ya. Dia menjadi semacam presiden di Mars. Nah, lalu sekarang kita lihat dampak teknologi. Jadi kita sudah lihat bagaimana teknologi telah membawa sampai ke situ dan bagaimana filsafat tentang teknologi. Bahwa teknologi sekali lagi tidak hanya bentuk hardware, tetapi juga software, sistem, aturan itu juga bagian dari teknologi dalam pandangan filsafat. Ada juga pandangan yang negatif dan positif tentang filsafat ya, tentang teknologi dalam pandangan filsafat. Tetapi saya kira secara umum filsafat mau menunjukkan bahwa manusia tidak bisa terlepas dari teknologi. Karena teknologi baik dalam bentuk hardware maupun dalam bentuk non hardware. Dan dengan definisi macam itu, maka manusia itu memang tidak bisa hidup tanpa teknologi. Tidak ada ruang tanpa teknologi. Jadi itu poin di situ. Tetapi tentu kita juga perlu melihat dampak dari teknologi. Yang pertama, sektor kerja berubah secara radikal. Ada yang kehilangan lapangan kerja, tetapi juga terbuka banyak sektor kerja baru. Ya, individu menjadi basis penciptaan sektor kerja. Ya, pada masa lalu korporasi menjadi apa namanya pusat ya, pencarian kerja, ya, pusat apa namanya yang menghadirkan banyak peluang atau sektor kerja. Sekarang tidak. Dengan teknologi masa sekarang, setiap orang bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya juga untuk orang lain. Nah ini yang saya kira tidak diduga di beberapa tahun lalu dengan munculnya internet, apalagi corona kemarin, lalu banyak kekhawatiran akan terjadi banyak pengangguran karena apa namanya
uh, jenis bisnis online ya telah mematikan seperti Matahari ya, toko-toko besar konvensional ya, mall-mall besar ya, sehingga ada kekhawatiran untuk pengangguran. Ternyata tidak, karena itu perubahan ini tidak. Ya, tidak terjadi seperti yang dipikirkan, uh, karena bukan betul ada pengangguran ya, karena akibat dari munculnya banyak online, bicara toko online, penjualan online, macam-macam itu. Tetapi juga pada saat yang bersamaan terciptalah banyak sektor kerja ya. Banyak kemudian bisnis online ya, dan itu dirintis secara individu. Orang-orang yang uh, PHK akibat corona ya, lalu menciptakan lapangan kerja ya, sendiri. Jadi saya kira ini dampak dari teknologi membuat kerja tidak lagi terpusat di korporasi. Dan saya kira ini juga sebuah tantangan bagi kapitalisme ya, bahwa sebagai sebuah semangat, sebagai roh, memang roh kapital ini sudah menguasai banyak orang, ya itu betul. Tetapi korporasi-korporasi besar yang menjadi ikon kapitalisme ya, itu saya kira mereka harus kerja keras untuk menyelesaikan diri ya, dan harus bersaing dengan tantangan-tantangan di mana individu-individu sudah menemukan cara untuk menjalani kehidupan. Orang bisa menjadi YouTuber ya, menjadi jalan-jalan saja dan mendapatkan uang atau menjalani kehidupan ya, tanpa harus masuk kantor, masuk kerja di pabrik misalnya tepat jam 8, pulang jam 4 atau jam 5 ya. Saya kira ini masa depan positif menurut saya. Yang berikut, struktur kekuasaan dunia berubah. Kalau dulu kekuasaan politik ya, kepala negara ya, atau pimpinan agama ya, menjadi pemimpin dunia ya. Sekarang berubah drastis ya, tidak lagi berpusat pada penguasa politik atau penguasa agama. Dan itu setiap orang bisa menciptakan dirinya sebagai pemimpin. Dengan medsos ya, orang punya follower banyak tidak akan menjadi pemimpin, tentu dalam bidangnya ya. Jadi pemimpin dalam pengertian segala hal ya. Kita lihat misalnya di Indonesia ada Alif Bata yang menjadi fenomenal ya, dengan gitar yang juga tidak pernah berbicara, hanya main gitar saja, tapi begitu dapat follower dari seluruh dunia ya, yang sudah sampai jutaan ya, tayangannya bahkan mungkin sudah 20 juta ya, sementara yang subscribernya ya mungkin sudah menjelang 10 juta ya, tanpa berkata apa-apa. Tapi dia menjadi pemimpin di dalam dalam dunia fingerstyle. Nah, saya kira banyak ya yang menciptakan tangga kepemimpinannya sendiri ya, dan dia mencuri perhatian dunia, mendapatkan follower ya, pengikut yang banyak. Jadi kepemimpinan tidak lagi dipandang dengan kacamata tunggal, katakanlah pengusaha kaya atau pemimpin politik yang berpengaruh, tidak lagi seperti itu. Struktur telah berubah, teknologi telah berubah semuanya. Yang berikut, potensi kerusakan lingkungan oleh basis ekonomi konvensional ya, memang ada itu, tetapi menurut saya sektor ekonomi baru memulihkan alam. Dengan hampir semua bersifat online ya, saya kira alam akhirnya jadi terpelihara. Karena apa? Karena orang yang merusak alam akan segera bisa muncul di medsos, bisa dilaporkan dalam bentuk medsos. Tekanan-tekanan sosial akan kuat untuk
apa namanya, memaksanya untuk tidak boleh lakukan hal seperti itu. Ya, dengan asumsi masyarakat makin melek, ya, melek lingkungan. Dan juga mulai meningkat publikasi paperless. Saya sendiri sudah masuk ke paperless, ya. Satu buku sudah terbit e-publish, ya, EPUB maksudnya, dan sekarang ada 3 yang sedang saya masukkan, ya, dalam proses maksudnya. Mungkin dalam bulan Maret 2022 ini sudah bisa apa namanya, publish, ya, dalam bentuk EPUB. Jadi teknologi telah membantu untuk memulihkan lingkungan, membuat orang mencintai tatanan, ya, mencintai keindahan alam, ya, dan ini menurut saya positif. Yang berikut, ancaman perang, ya, berbasis teknologi canggih yang mengancam kepunahan manusia, ya, dan kepunahan alam. Itu memang selalu ada dalam bayang-bayang. Tetapi juga kehidupan dapat diperpanjang, bahkan impian menjadi abadi seperti tadi saya sudah jelaskan, ya. Itu juga ada, ya. Jadi memang ada potensi ya, penggunaan teknologi untuk misalnya senjata kimia, senjata biologi, dan macam-macam, ya. Itu selalu ada juga dalam ancaman, ya. Tetapi juga ada sisi lain bahwa ada upaya juga untuk memperpanjang umur manusia, mengatasi berbagai ragam penyakit yang dulunya masih teka-teki, sekarang bisa diatasi, bahkan lebih lebih revolusioner lagi, yaitu mengintervensi regenerasi sel, teknologi bio yang sedang berkembang pesat saat ini. Kebudayaan dan tradisi tergerus oleh logika teknologi. Saya kira mungkin kita sudah harus merenungkan kembali tatanan baru, budaya, tradisi baru di dunia teknologi. Nah, karena bahasa teknologi, bahasa katakanlah begini, bahasa virtual, bahasa masuk ke realitas virtual, itu bahasanya sudah boleh dikatakan ya mungkin lebih dari 50% tidak lagi bahasa yang digunakan 10 tahun lalu. Nah, ini menjadi tantangan baru, ya. Karena sebuah alam semesta yang baru, yang bersifat digital itu, dengan sendirinya saling hubung, saling terkoneksi di dalamnya, akan menciptakan sebuah budaya baru. Karena di situ kan, katakanlah tidak ada budaya makan di situ. Ya, tidak ada budaya, mungkin budaya pacaran ada, ya, tapi makan atau acara ritual adat atau acara apa lagi, mungkin pemilihan umum yang gitu-gitu kan tidak ada lagi, acara pergi kuliah atau apa, ya, yang gitu kan tidak ada lagi saya kira. Mungkin juga acara-acara membaca buku di dalam alam baru virtual, dunia virtual itu mungkin tidak ada lagi. Alam mungkin berbicara tetangga masih ada, ya, tetapi saya kira hampir kebanyakan aktivitas yang kita lakukan dalam dunia real ini mungkin tidak dilakukan di dalam dunia virtual. Jadi ini berarti membutuhkan tatanan baru, kultur baru. Karena kultur kan terbentuk akibat dari intensitas hubungan antara manusia, antara orang dan orang, lalu karena intens berhubungan itu lalu dengan sendirinya muncul kebiasaan-kebiasaan bersama yang itu kemudian disebut dengan tradisi dan budaya. Karena praktek-praktek seperti itu tidak dilakukan lagi di dunia virtual, maka dunia virtual akan membutuhkan tatanan baru, budaya baru. Yang berikut, teknologi menciptakan realitas semu dan menjauhkan manusia dari realitas sesungguhnya. Kebiasaan dalam realitas baru menuntut penciptaan budaya dan kultur baru, di mana teknologi menjadi bahasa global. Sudah saya jelaskan tadi, ya. Yang berikut, manusia menjadi entitas amfibi multiverse.
Kalau amfibi itu hidup di darat dan laut atau di air, ya, maka amfibi multiverse maksudnya adalah manusia ya hidup di dua alam semesta, ya. Alam semesta virtual, digital, dan alam semesta nyata ini. Dan ini dua hal yang tidak bisa diremehkan. Mengapa? Uh, saya membaca kasus ya second second life ya. Ini kan sebuah games ya. Saya pernah juga ikut ya, tapi tidak lama. Saya ingin mengetahui saja ya. Diceritakan di Jepang ada seorang yang di second life ya, dia berpacaran dengan seseorang karena di sana kan avatar ya. Kita dalam wujud avatar, Anda bisa saja laki-laki di sana bisa jadi perempuan atau bisa jadi terserah Anda, pilihan Anda kan gitu ya. Nah, jadi ceritanya mereka pacaran di dunia second life ya, di virtual. Tapi kemudian dalam dunia nyata, si laki-laki tahu bahwa yang pacarnya dunia virtual ternyata dia punya pacar di dalam dunia nyata. Dia mencari dan dia membunuh pacarnya. Nah, maksud saya adalah bahwa hal-hal yang terjadi di yang kebiasaan di dunia virtual bisa terbawa ke dalam dunia nyata. Dan ini kan ada tabrakan budaya kan. Atau ambil contoh yang lebih sederhana ya, games yang berkaitan dengan fighting, perang ya, itu kan fantastik sekali menurut saya. Coba kalian perhatikan, sangat game sangat fantastik. Nah, anak-anak yang mania bermain games ya, games perang atau berantem ya, itu dalam dunia nyata, dan saya kira sejumlah kasus terjadi di Amerika misalnya yang kita lihat ya, saya kurang ikuti di tempat lain, tetapi mereka lalu bisa membunuh temannya tanpa rasa bersalah. Karena apa? Karena di dunia games kan gitu, itu kan memang itulah aturan mainnya di games kan. Menghancurkan makin banyak, skornya makin tinggi. Membunuh makin banyak, itu skornya makin tinggi. Nah, jadi apa yang dia hidupi di dunia games, ya, dunia virtual, itu dibawa ke dalam dunia nyata. Nah, di sini ada apa namanya? Ada sesuatu yang sejam, sesuatu yang tabrakan budaya, dan karena anak-anak sekarang misalnya lebih banyak berada di dunia virtual, maka ini sangat mengancam ya, kehidupan nyata di dunia real. Dan ini kita bayangkan masa depan macam apa yang bisa terjadi kalau kita tidak segera mengintervensi dunia virtual untuk menciptakan sebuah tatanan. Nah, saya sering menantang mahasiswa saya, mahasiswa teknologi, kemudian e-touch ya, mudah-mudahan bisa juga ya, wawasan ini bisa juga kalian pertimbangkan di UKC mahasiswa FTI ya. Saya menantang mereka, apakah bisa atau bisa nggak kalian menciptakan games, misalnya games perang, di mana skornya justru diberikan tinggi kepada pemain yang paling sedikit membunuh, paling sedikit merusak. Jadi dia bisa memenangkan perang dengan bernegosiasi misalnya. Dia bisa menghindari berbagai serangan dan dia hanya bisa menembak ketika dia memang rasa terancam dan tidak bisa menghindar misalnya. Jadi skor itu diberikan tinggi justru pada mereka yang tidak banyak merusak dan tidak banyak membunuh. Kenapa tidak? Ini kan kita semua bisa berkontribusi bagi dunia virtual. Kenapa kita tidak bisa menciptakannya? Dan membiarkan mereka yang menyukai vandalisme saja yang menciptakan games. Atau katakanlah menciptakan games-games yang sangat vandalistik. Saya kira ini yang perlu, jadi yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana kita mewarnai, berkontribusi bagi dunia virtual. Dan itu bagian dari refleksi kita. Saya akhiri ini dengan dua refleksi. Yang pertama, bagaimana masa depan budaya, hukum, etika, termasuk agama dalam dunia yang sangat teknologis, artifisial, dunia virtual. Ini pertanyaan yang perlu didiskusikan. Dan yang kedua tentu saja bagaimana merumuskan peran kita. Karena ini
sekali lagi untuk genre e-touch ya, maka saya dalam kurung genre, tetapi secara luas kita yang siapa saja yang mendengarkan materi, mengikuti materi ini, tantangannya adalah bagaimana kita bisa merumuskan peran kita dalam alam semesta baru yang multiverse itu, supaya berkontribusi pada terciptanya sebuah tatanan. Kalau tidak, maka dunia multiverse ini ya, multiverse dalam pengertian apa namanya, dunia virtual ini akan membawa manusia memasuki sebuah tradisi yang sama sekali lain, ya, dan mungkin tradisi di mana ya memang kita sudah menjadi manusia yang baru sama sekali, yang ya hilang semua jejak-jejak peradaban, jejak-jejak spiritual, itu bisa habis di situ. Nah, tentu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan materi ini ketika didiskusikan, ada pertanyaan seperti ini. Apakah Tuhan masih ada di dunia baru itu, dunia virtual itu? Apa kalau ke Mars, misalnya Elon Musk ke Mars, lalu apakah Tuhan bisa di sana? Ya, ini pertanyaan ini patut direnungkan. Tetapi saya secara pribadi, kalau diminta menjawab, jawaban saya adalah ada. Tuhan tidak pernah, karena Anda kemanapun, ya, dia maha pencipta, jadi dia ada di sana, ada di manapun juga. Nah, kalau kita yang beragama, maka tugas kita adalah bagaimana mendefinisikan kembali ya keyakinan-keyakinan kita, uh, sehingga ya bisa memberikan pemahaman, memberikan apa namanya, pemaknaan berkaitan dengan eksistensi Tuhan, dengan semua nilai-nilai kebaikan yang diidealkan oleh semua agama, misalnya di dalam dunia baru ya, dunia apa namanya, metaverse itu. Nah, karena juga ini sebagai kesimpulan ya, saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan di depan, ya, misalnya apakah teknologi ya, bisa menguasai manusia, ya, dengan definisi dan perspektif yang telah disampaikan dari sisi filsafat, jelas bahwa uh, teknologi tidak mempengaruhi kodrat manusia, dan karena prinsip dan teknologi adalah bagian dari realitas yang disingkat oleh manusia, artinya manusia menjadi apa namanya, kausa efisien dalam pengertian apa digunakan oleh Heidegger ya, dari Aristoteles. Manusia lah yang menjadi penyebab adanya teknologi, tersingkapnya teknologi permukaan. Maka jelas bahwa manusia lah yang menguasai teknologi dan bukan sebaliknya. Jadi apa yang dibilang oleh Harari maupun Lewandowski ya, seolah-olah dunia akan diambil alih oleh entitas yang lain, penguasa yang lain yang bukan manusia. Saya kira itu secara filsafat tidak masuk akal. Karena di balik itu juga manusia. Artinya um, yang saya pikirkan adalah di balik pernyataan itu sebenarnya para teknolog, ya, para pencipta teknologi, pemilik teknologi lah yang berada di balik konsep, misalnya Homo Deus, konsep apapun nama konsepnya, pasca manusia atau post human, itu sebenarnya penguasanya adalah mereka yang menguasai teknologi sebenarnya. Jadi mereka adalah manusia yang menumpang apa namanya, menggunakan konsep anonim, tetapi di balik itu sesungguhnya mereka yang berkuasa. Jadi sekali lagi, teknologi tidak mungkin menguasai manusia, tapi manusia yang membuat teknologi, memperalat teknologi untuk menguasai manusia yang lain. Saya kira itu menjadi perenungan bersama sebagai penutup.
Terima kasih dan semoga bermanfaat.